Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's painful me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asa di Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Barcelona di laga La Liga, dan ini adalah El Clasico jilid pertama kita di musim kelima. Dan seperti yang kalian lihat ini di standingnya ini ya, kalian bisa lihat Barcelona berada di posisi keempat dengan 17 poin, kemudian di posisi ketiga ada Sevilla dengan 18 poin. Jadi masing-masing tim ini udah memainkan 7 pertandingannya. Dan ini Real Betis, Valencia masih cukup menempel dengan ketat ya. Jadi Betis ke Barcelona ini cuma selisih 1 poin. Dan kita lihat, oh ini ada pertandingan negara nih antara Prancis. Tapi Prancis menang, ini lawan siapa ya? Ada Varane, Paul Pogba, victory, oke, 3-1 dia menangnya ya. Oh, Inggris ya, dia lawan Inggris. Kemudian ini ada apa namanya berita soal Kai Havertz nih yang telah memenangkan September Player of the Month. Jadi congratulations untuk Kai Havertz, gila banget dia langsung dapat September Player of the Month. Jadi nggak butuh waktu lama aja dia untuk beradaptasi dengan gaya permainan Madrid, dan dia langsung benar-benar bisa berkontribusi dengan sangat baik. Jadi banyak banget, bahkan udah berapa gol tuh kontribusinya, gol dan assist ya. Di sini Luka Jovic 10 gol dan Mbappe 8. Kemudian ada kayak Havertz di posisi ke-6 ya dengan 7 gol. Oke, mantap banget. Ya, jadi kita langsung aja nih, kita next aja di tanggal 14 Oktober. Anyway, udah masuk tanggal 14 nih, udah mulai memasuki pertengahan di bulan 10. Karena memang di awal bulan 10 itu kita nggak ada pertandingan sama sekali. Bienvenidos a la rueda de prensa. En breve comenzaremos con las preguntas. Pertandingan pertama kita memang di tanggal 14 untuk bulan Oktober ini. Oke, jadi kesempatan emas untuk membuat Barcelona drop point lagi dan membuat jarak lebih jauh antara Madrid dengan Barcelona. Ya, secara kita mesti bener-bener mengalahkan Barcelona di sini ya, karena memang sejauh ini ya di musim pertama, kedua, ketiga, keempat bahkan itu jarang banget tim yang bisa kalahkan Barcelona kecuali Madrid. Ya, tim-tim kecil itu susah banget buat ngalahin Barca. Ya, harapan kita satu-satunya cuman Madrid dan Atletico. Kalau Sevilla sama Valencia masih apa ya, di bawah tingkat kemenangan mereka itu masih di bawah 50%. Eso es todo. Gracias por venir. Esperamos haber satisfecho sus preguntas. Tapi di musim kelima ini Barca tumben awal startnya itu kurang bagus dia. Oke, jadi yang pertama ini, jilid pertama ini kita main di El Libertador, kandangnya Barcelona. Oke, dan ya De Jong sama Lenglet masih ada aja di Barca ya. Memang sih mereka bakal stay memang, karena nggak mungkin dijual. Oke, jadi untuk line up-nya pasti tim inti lah yang saya pakai ya, tim inti. Nah, ini Jovic, Kylian Mbappe, Rodrigo, Arnold ya, pemain-pemain yang benar-benar pemain utama kita. Jadi kita langsung gas aja, let's go. Oke, dan ini dia hujan ya. Ya, kita main malam hari, dan ini kayaknya ada pemain barunya Barcelona nih. Sepi banget pak penontonnya. Kurang ya. Ya, sayang banget Camp Nou nggak ada di FIFA. Padahal lumayan apa ya, Camp Nou itu lumayan menakutkan juga.
Dan ini kita bisa lihat ya, Kai Havertz melawan mantan timnya. Langley. Kapten Barcelona sekarang. Dan ini dia starting line-up-nya, masih Ter Stegen tentunya 4-3-3 formasinya ya. Dengan ada Klosterman juga, Romagnoli, Langley, Mazraoui. Kemudian ada Joshua Kimmich, De Jong, Milinkovic-Savic. Oke, jadi Joshua Kimmich sudah resmi nih. Bailey, Lukaku, Melendo. Jadi Joshua Kimmich sudah resmi bergabung dengan Barcelona. Memang sih kemarin kita udah lihat kan, kita udah diperingatkan oleh salah satu staff Madrid bahwa Barcelona ini mengincar Joshua Kimmich. Dia udah memberi tawaran ke Piemonte Calcio. Jadi anyway, dari Bayern Piemonte beli Kimmich, kemudian dari Piemonte dijual lagi ke Barcelona. Jadi udah berapa kali pindah tuh si Joshua Kimmich. Gila sih, Barcelona punya right back dan CDM itu. Kimmich kalau sekarang kan lebih sering ditempatkan di CDM kan, dia gelandang bertahan kan daripada right back. Punya gelandang bertahan terbaik juga, Lukaku. Ini nih yang menakutkan nih, si Milinkovic-Savic. Kita mulai kick off ya, babak pertama antara Barcelona versus Real Madrid. Frenkie De Jong, Joshua Kimmich, Romelu Lukaku. Wets, nggak mudah itu, nggak semudah itu boy. Hakimi, nice, Achraf Hakimi. Kasih ke Vinicius Junior. Vinicius, kita coba Vinicius Junior. Vinicius, alah. Taufik, Kai Havertz. Ter Stegen. Shooting pertama Real Madrid. Oke, serangan pertama yang cukup baik. Langley, oh my god, hampir aja tuh Langley tadi. Astaga. Nah, Vinicius Junior. Wah, Vinicius ngapain? Aduh. Oke, Hakimi good. Kasih ke tengah, Kai Havertz di sana. Berhadapan dengan De Jong dia. Dan Mbappe. Oh my god, keras banget tendangannya. Di atas mister gawang. Aduh. Ya sejauh ini baru pertama kali sih kayaknya kita pakai formasi seperti ini lawan Barcelona. Kemarin-kemarin kan 4-3-3 selalu. Nggak semudah itu bro. Alexander Arnold. Bagus sekali umpannya Donnarumma boy. Oke. Nice. Rodrigo. Astaga, Luka Jovic. Aduh. Vinicius. Kai Havertz dan Ter Stegen, gila, bagus juga dia. Itu udah di pojok loh, tapi Ter Stegen, astaga, masih bisa. Vinicius. Sana ada Luka Jovic dan Rodrigo. Kai Havertz, kasih ke belakang aja dulu, ada Alexander Arnold di sana. Arnold. Nice, Kylian Mbappe. Oke. Melebar ke kiri sekarang Achraf Hakimi. Rodri. Mbappe, coba syuting Kylian Mbappe. Oh my god, belum bisa.
Astaga. Rodri. Arnold. Havertz dicoba syuting dan Joshua Kimmich bisa memblok. Milenkovic Savic. Kejar Havertz, ayo. Nah. Oke, good. Nice. Oke, Vinicius Junior dan aduh. Dapat lagi Madrid, good. Makar Hakimi. Alah, Hakimi. Rodri. Oh no, Kimmich gila, bagus. Bagus banget main Joshua Kimmich. Woi, kejar dong. Nah. Alah. Oke, Rodri. Good job Mbappe. Nah, kayak Havertz tuh. Kayak Havertz. Yes, Kai Havertz akhirnya. Di menit ke-34 ya jebol juga gawang Barcelona. Setelah bertubi-tubi serangan yang dilancarkan oleh Madrid. Dan mantan pemain Barcelona sendiri yang mencetak gol pertama kali ini. Wah. Good. Oke, kayak Havertz 8 gol sudah di La Liga. Oke. Milenkovic. Joshua Kimmich. De Jong. Mazraoui. Ada Vinicius, bagus banget. Rodrigo. Kayak Havertz. Come on. Oke. Balik aja ke belakang dulu, Rodri. Astaga. Rodri. Romagnoli. Mazraoui. Nah. Wah, Vinicius. Ayo dong. Oke, nice. Vinicius Junior. Rafael Varane. Kai Havertz. Dan Rodri. Luka Jovic. Wah. Ter Stegen masih mampu menyelamatkan gawang Barcelona. Oke, Ter Stegen dan oh. Kenapa tuh pelanggaran ya? Nice, menang duel lagi Rodri. Mbappe, masih kalian Mbappe. Wah, habis ya. Anyway, ini saya record di tanggal 19 ya. Yang baru aja tadi malam terjadi itu laga semifinal antara Leipzig versus PSG. Dan saya ucapkan selamat untuk PSG ya, yang memenangkan pertandingan tersebut dengan angka yang cukup besar ya. Dan sekaligus juga mencatatkan sejarah baru untuk PSG sendiri itu, yaitu pertama kalinya tembus ke final Liga Champions. Jadi dalam sejarah itu pertama kalinya. Dan seperti yang saya bilang kemarin, kayaknya sih ya PSG yang bakal juara UCL nih.
Dan sebentar kalau nggak salah dini hari nanti, ini ya tanggal 20 ya, tanggal 20 dini hari itu bakal ada laga ini, Bayern versus Olympique Lyon. Dan yang tadi malam yang agak mencolok itu, bukan agak mencolok, paling mencolok malah Di Maria ya. Itu, nah, Jovic, nice banget, Luka Jovic menambah 1 golnya. Angle Di Maria tadi malam gila. Dua 0 Real Madrid. Dan ini juga ya, pelatihnya Barcelona, Setien itu udah resmi dipecat ya. Waduh, gila. Itu kalau nggak salah dia mulai melatih Barcelona bulan berapa tuh ya? Bulan Januari kalau nggak salah tahun ini. Baru juga sampai setengah tahun langsung dipecat cuy. Gila banget. Emang sih, untuk tim sekelas Barca itu kalah 8-2 memalukan banget lah ya dari Bayern. Walaupun bisa dibilang ya tim yang mereka lawan juga tim besar. Cuman masalahnya skornya itu loh terlalu banyak. 8-2 itu jadi salah satu kekalahan terburuknya Barcelona sejak tahun 19. Pernah sih dulu lebih buruk dari itu, cuman udah lama banget. Itu sebelum tahun 2000-an. Masih tahun 1904 berapa itu lupa saya. Rodri, Mbappe, nice, good job Kai Havertz lagi. Oh, Lenglet bagus banget tackle-nya, langsung di blok. Dan pergantian pemain untuk Barcelona, De Jong diganti sama Rique. Oke, mereka pakai pemain muda nih. Arnold coba kasih crossing dan mantap banget, teman menang 2-0 ya. Aduh, gila, poin kita sama Barca makin jauh nih. Oke, lagi-lagi. Astaga. Ter Stegen kali ini mampu menyelamatkan gawang Barcelona. Belum ada sih ya serangan-serangan yang aduh berbahaya dari Barca. Oke, Milinkovic Savic, aduh. Oke, jangan. Nice. Kai Havertz. Wah, Luka Jovic. Aduh, Lenglet. Romelu Lukaku. Varane. Wits. Aduh, salah itu. Ini habis ini big match lagi tuh, Bayern lagi. Di UCL. Kimmich. Kai Havertz. Rodri kasih ke sisi kanan, sekarang ada Rodrigo. Arnold. Ya, Arnold. Romelu Lukaku. Kimmich. Joshua Kimmich lagi-lagi. Lukaku. Varane, Kimmich. Oke, Milinkovic. Oh, untung aja. Nah. Weh, Sid. Tolonglah, Sid. Aduh, keras banget itu. Romagnoli kartu merah harusnya. Kartu merah, yes. Keputusan yang tepat, wasit. Jelas banget itu. Romagnoli kena kartu merah dan wah. Jangan sampai Mbappe cedera dong. Oscar Melendo masuk. Oke, Mbappe atau siapa nih bagusnya? Mbappe itu kayak Havertz nih.
Apa lagi? Pergantian pemain lagi? Lucas Klosterman, Lionel Messi. What? Kenapa left back diganti sama ini Messi? Aduh. Ya udahlah, Mbappe aja. Kylian Mbappe coba. Kylian Mbappe dan Kylian Mbappe. Oh my god, Ter Stegen. Lah, posisinya Lucas Klosterman di mana tadi ya? Kenapa Messi yang gantikan dia? Ini juga musim terakhirnya Messi. Dia cuma dipasang di menit-menit akhir doang. Kasian amat Messi. Mbappe. Woi, sip. Astaga naga. Ini gimana sih? Gila. Dilanggar mulu Mbappe-nya. Saya gantilah Mbappe ini kalau kayak gini. Kita masukin aja Lautaro. Kemudian yang bakal eksekusi tendangannya kayaknya Rodrigo aja ya. Rodrigo aja tuh. Wah, bahaya banget. Ini ya, udah berapa kali tuh kena tackle. Takutnya cedera. Nah, Rodrigo tuh. Rodrigo kita coba. Rodrigo. Aduh, Ter Stegen. Ya, kurang di pojok sih ya. Kita ganti lagi nih. Oke lah, amankan kayak Havertz aja. Masukin Donny van de Beek. Dan untuk Vinicius kita ganti aja kali ya. Saya pasang Rodrigo di kanan, di kiri, kemudian masukin Takefusa Kubo. Oke. Rodrigo, di sana ada Rafael Varane. Takefusa Kubo, Donny van de Beek. Van de Beek. Kubo. Rodri. Achraf Hakimi. Crossing. Alah. Milinkovic. Astaga, Langley. Romelu Lukaku. Gomez. Nah. Oke, Lautaro Martinez. Come on, Lautaro. Oh, yes, 3-0. Dan ditutup oleh gol dari Lautaro Martinez. Cukup telak ya kemenangan kita. Tendangan kaki kanan Lautaro Martinez membuat Barcelona unggul 3-0. Barcelona lagi, Real Madrid. Aduh. Ini harap dimaklumi ya kalau ada selama pertandingan tadi kalimat atau kata-kata saya yang salah ya. Mohon maaf banget. Karena ini konsentrasi banget mainnya. Sambil main, sambil berbicara juga. Oke, oh dan itu dia full time whistle. Yes, 93 menit ya totalnya. Dan dimenangkan oleh Madrid 3-0 di kandangnya Barcelona. Good. Dan tren positifnya Madrid masih terus berlanjut. Kemenangan beruntunnya. Ini yang kayak gini. Tapi jangan senang dulu. Ini masih panjang perjalanan kita. Setengah musim aja belum nyampe.
Oke, jadi kita lihat ya, kita lihat match fact-nya. Kita, oh my god, 17 shot, 11 on target. Barcelona nggak punya sama sekali shot, possession 50-50 ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa ada penurunan performa dari Barcelona juga. Dan bukan cuman dari segi Barcelona versus Madrid, tapi dari segi keseluruhan ya, kayak Barcelona lawan tim-tim biasa itu agak mulai kesusahan nih, nggak sama di musim lalu. Oke, Vinicius Junior rating tertinggi ya, man of the match 9,2, mantap banget. Dan kita hadir dulu untuk post match interview seperti biasa karena ini big match dan wajib kita hadiri. Ya ini udah fix kayaknya, udah disalip sama Real Betis nih, Barcelona. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Oke, Rodri. Saya jawabin aja. Ya, saya jawab ini, cukup pede lah kita. Tinggal big match yang besar ini nanti Atletico nih. Tapi seperti yang kemarin-kemarin kita cukup walaupun apa ya, kita cukup sering menang lawan Atletico Madrid, tapi ya walaupun seperti itu pertemuan terakhir kita kalah loh di final Copa de España ya. Di musim keempat kemarin itu nggak boleh terulang lagi, itu nggak boleh banget. Wah. Ya jadi ini dia udah berubah layoutnya menjadi UCL dan kita bakal cek dulu berita sebelum kita akhiri episode kali ini. Oke, Kylian Mbappe nih. Ini yang menakutkan banget kalau sampai Mbappe cedera. Martinez ya, gol terakhir. Kita cek dulu. La Liga. Oh, belum. Aduh. Oh, enggak. Real Betis belum main ya, jadi makanya belum disalip. Oke, Atletico juga belum main, sama Sevilla juga. Dan Valladolid, Sociedad udah. Wow. Oke, dan tim terbawah ini ada Malaga, Girona, sama Osasuna. Ini nih, Malaga, Girona, Osasuna, tim yang kadang-kadang bikin kita kalah ataupun imbang. Osasuna, Girona, Malaga ini nih. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.